Saya aja yang record Pak, udah Pak. Nanti saya kirim ke Bapak videonya. Udah tak record nih. Oke. Ya langsung Bapak presentasi aja. Di share screen PPT-nya. Bentar Mas. Nah. Kelihatan nggak Mas itu Mas? Ya Pak, silakan Pak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah pagi ini saya untuk menyampaikan tugas mandiri pelatihan operator dan supervisor RMI tahun 2021 sebagai operasi sistem DPAC di gedung IRM yang disusun oleh Haris Gunawan, BPF BPN. Tujuan tulisan ini kami susun untuk menjelaskan tahapan operasi peralatan dalam mengoperasikan sistem VAC, laboratorium fasilitas radiometeorologi, sehingga memenuhi ketentuan dan keselamatan yang ditentukan. Definisi sistem ventilasi dan pengkondisian VAC adalah suatu sistem peralatan yang berfungsi memberikan kenyamanan udara ruangan, pengaturan temperatur kelembaban udara, mengatur tekanan udara sehingga mengalir dari zona yang berpotensi radioaktif rendah menuju zona yang berpotensi radioaktifnya lebih tinggi, serta menjamin udara buang melalui teropong pada batas ambang keselamatan. Selanjutnya, bagaimana cara pengoperasian sistem VAC, proses pengoperasian VAC. Pertama, mengoperasikan unit chiller, menyiapkan peralatan dan sarana dukung surat tugas dan pakai APD serta lembar logit. Kedua, pastikan daya listrik di panel PTHN 307 tersedia dengan melihat parameter voltmeter yang tercantum di situ di panel. Pastikan tekanan air pada pipa outlet 4 sampai 6 bar. Operasikan 3 unit pompa sirkulasi air chiller dan pastikan dan periksa dari heater dan level oli dalam batas normal atau heater hangat dan bisa diraba, hangat dan level oli itu belum 5% dari gelas penduga yang ada tersedia di dalam di kompresor. Selanjutnya operasikan 2 unit chiller dengan memutar selektor on. Lantas setelah hidup kita monitoring unit pompa dan chiller dengan mencatat data operasinya pada logsheet. Selanjutnya kita mengoperasikan unit kompresor tekanan udara karena untuk membuka damper. Jadi kita harus menghidupkan kompresor. Pastikan catur daya listrik tersedia pada panel LVMDB strip N titik PA 302 pada panel. Pastikan dan periksa oli kompresor berhasil gas pada level 75% dengan membuka cover body kompresor karena terletak di dalam bodi kompresor. Dan pastikan dan periksa air pendingin yang tersedia dengan mengoperasikan 2 unit pompa pendingin sebagai sirkulasi untuk pendinginan kompresor dengan memutar tombol select yang sudah tersedia. Dan selanjutnya buka valve output kompresor dengan memutar tuas valve. Kita buka pelan-pelan. Setelah itu operasikan kompresor dalam tahap tanpa beban hingga temperatur 60 derajat Celcius. Setelah hidup, monitoring operasi kompresor dengan mencatat data operasi pada logsheet yang sudah tersedia. Selanjutnya, setelah kompresor stabil pada tekanan 0 sampai 7 bar, selanjutnya langkah berikutnya kita mengoperasikan unit exhaust fan. Kenapa kita hidupkan mengoperasikan unit exhaust fan? Karena dalam laboratorium udara harus lebih negatif daripada udara luar. Makanya jadi yang kita hidupkan adalah unit exhaust fan. Pertama, pastikan ketersediaan udara tekan pada panel IR sebesar 2 bar untuk membuka damper, ini maksudnya. Pastikan sambungan kelistrikan normal dan periksa fan bell dalam keadaan normal. Dan operasikan exhaust fan ada 2, AL 01 atau 02 dengan menekan tombol on exhaust fan pada panel AL. Pastikan exhaust fan beroperasi dengan baik dengan mencatat data operasi.
Dan selanjutnya kita operasikan exhaust fan 0607, kita pilihan ada nama bisa 07 ini redudan dengan menekan tombol on pada panel exhaust fan 06 atau 07. Dan setelah itu pastikan exhaust fan beroperasi dengan normal sama dengan data operasi. Dan selanjutnya kita operasikan exhaust fan yang berikutnya 008 atau 09. Perlu kita garis bawahi AL0201 itu untuk blower exhaust di dalam hot cell 01 sampai 112. 06 exhaust 0607 ini adalah untuk umbut dan lemari asam. Sedangkan exhaust untuk 0809 adalah keseluruhan yang ada di area laboratorium. Jadi menghisap udara yang ada di laboratorium. Setelah itu, setelah exhaust hidup, maka kita biar bersih normal atau dengan data operasi seperti yang ada di atas tadi, yaitu dicatat data dan operasinya. Selanjutnya kita mengoperasikan unit udara supply. Setelah tadi kita hidupkan udara supply, kita kembali ke udara exhaust tadi, sekarang kembali mengoperasikan udara supply. Jadi kenapa udara exhaust dulu yang kita hidupkan? Karena supaya ruangan dalam kondisi negatif. Setelah itu kita pastikan ketersediaan udara tekan pada panel IR sama sekitar 2 bar yang tercatat di panel. Untuk membuka damper ini 2 bar ini, pastikan sambungan kelistrikan normal dan periksa fan belt dalam keadaan normal. Maksudnya tidak kencang, tidak kendor. Setelah itu pastikan aliran air dingin yang telah tersedia ada di pintu luar panel itu ada indikator untuk suhu air. Setelah itu operasikan motor supply fan dengan menekan tombol on pada panel supply fan. Setelah hidup beroperasi, pastikan motor supply fan berapi normal dengan mencatat data operasi SF01 dan atau S02. Ini pilihan sama SF09, 01. Biasanya ini mingguan biasanya. Satu SF01 1 minggu, berikutnya SF02 berikutnya. Setelah itu kita monitoring semua alat yang beroperasi. Setelah itu kita menuju ke pengoperasian unit pendingin office. Jadi beda antara office dengan laboratorium ya. Karena kalau laboratorium tadi sudah dijelaskan, sedangkan kita kembali ke pendinginan office. Di sini di ruangan khusus kita menghidupkan, pastikan sambungan kelistrikan normal sama seperti yang sudah, dan pastikan periksa velvet dalam keadaan normal, tidak kencang, tidak kendor. Operasikan unit exhaust fan 101, 02, 03, 04, 05 dengan menekan tombol on pada panel. Operasikan unit AHU dengan menekan tombol on pada panel. Di sini ada dua, satu sentral itu menggunakan AHU, udara disuplai dan kembali lagi ke HU diputar. Sedangkan satu lagi itu ada namanya FTU yang terdapat pada ruangan-ruangan. Itu hanya untuk itu mendapatkan udara di dalam ruangan situ, dan airnya itu mendapatkan dari air dari air chiller. Jadi ada dua pendinginan di ruang tersebut dari HU supply center. Di suatu ruangan ada namanya FCU untuk pendinginan ruangan tersebut supaya nyaman. Setelah kita hidup, pastikan unit beroperasi normal sama seperti yang sudah mencatat data dan operasi peralatan yang beroperasi. Setelah kita hidupkan secara keseluruhan, jadi menurut analisa keselamatan dan keamanan pekerjaan di sini semua peralatan sarana dukung berada pada zona bebas radioaktif. Kalau kita singgung, kita bebas radioaktif. Yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tugas kami adalah dampak non radiologi seperti tersengat listrik, terpeleset, tersandung, terbentur, dan kebisingan, debu, ya ada debu dan untuk menghindari itu semua kita dampak tersebut kita pakai alat pengaman diri APD
dengan lengkap ya, mungkin safe shoes atau safety shoes atau penutup telinga, mungkin kacamata. Pada saat pengoperasian alat harus sesuai dengan SOP dan HIRAT keselamatan yang sudah dibuatkan oleh rekan-rekan supervisornya. Dan yang empat adalah selalu berkoordinasi dengan penanggung jawab koordinator bila ada gagal operasi. Demikian tugas kami, mandiri kami sebagai pengoperasian sistem PAC sarana dukung di fasilitas radiometeorologi. Apabila kami dalam menyampaikan kurang lebihnya ada salah kata, salah kalimat kami dalam tumpang tindih menyampaikan, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.